Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memenuhi tugas ulumul hadis dan izinkan kami mempresentasikan kelompok kami dengan judul hadis Hasan. Baik, dan izinkan saya mengenalkan anggota-anggota saya. Yang pertama ada Amarul Maula Asyari dengan NIM 2111202135. Yang kedua ada Fauzan Alpa Ardiansah dengan NIM 2411202122. Yang ketiga ada Amanda Afietikania dengan NIM 2411202133. Yang keempat ada Juleha dengan NIM 24112109. Baik, di sini anggota kami akan mempresentasikan hasil kami berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan pembahasan pertama, yaitu definisi dan kriteria hadis hasan menurut para ulama hadis. Hadis merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman setelah Al-Quran. Keabsahan suatu hadis menjadi kajian utama dalam ilmu hadis agar umat Islam dapat memastikan bahwa ajaran yang diamalkan benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, para ulama menyusun sistem klasifikasi hadis berdasarkan tingkat keabsahannya. Salah satu kategori hadis yang sering dibahas dalam ilmu hadis adalah hadis hasan. Secara etimologi, kata hasan berasal dari bahasa Arab yaitu hasanun, yang berarti baik atau indah. Dalam terminologi ilmu hadis hasan didefinisikan sebagai hadis yang memiliki sanad yang bersambung, perawinya adil, tetapi memiliki sedikit kelemahan dalam daya ingat atau ketelitian hafalan, serta tidak mengandung kejanggalan atau cacat tersembunyi. Definisi ini pertama kali diperkenalkan oleh Imam At-Tirmidzi yang menganggap hadis hasan sebagai kategori tersendiri dalam ilmu hadis. Menurut beliau, hadis hasan adalah hadis yang tidak setinggi hadis sahih, tetapi tetap dapat diterima sebagai hujjah jika tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Para ulama memiliki beberapa perbedaan dalam mendefinisikan hadis hasan, diantaranya yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Nuzhat an-Nazar. Beliau menjelaskan bahwa hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, perawinya adil, tetapi perawi tersebut memiliki sedikit kelemahan dalam hafalan. Sementara itu, menurut Imam An-Nawawi dalam Takrib wa Tasyir, beliau menyatakan bahwa hadis hasan berada dalam tingkatan yang lebih rendah dibandingkan hadis sahih karena adanya kelemahan kecil yang tidak sampai menjadikan dhaif. Hadis hasan juga memiliki perbedaan dalam tingkatannya. Para ulama membagi hadis hasan ke dalam dua jenis utama, yaitu yang pertama hasan li zatihi, yaitu hadis yang pada dasarnya memiliki kriteria hadis hasan tanpa membutuhkan penguat dari riwayat lain. Hadis ini memiliki sanad yang bersambung, perawi yang adil, dan tidak terdapat syadz atau illah. Hanya saja perawinya kurang dalam aspek hafalan. Yang kedua ada hasan li ghairihi, yaitu hadis yang sebenarnya dhaif, tetapi karena memiliki riwayat lain yang mendukungnya, maka statusnya naik menjadi hasan. Penguatan ini bisa berasal dari syawahid atau hadis serupa dengan sanad yang berbeda, atau mutabaat, hadis dengan sanad yang sama tetapi dari jalur lain yang lebih kuat. Dalam konteks penerapannya dalam hukum Islam, hadis hasan tetap dapat digunakan sebagai hujjah, terutama dalam aspek ibadah dan hukum muamalah. Para fuqaha sering menggunakan hadis hasan jika tidak ditemukan hadis sahih dalam suatu permasalahan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai kategori hadis ini sangat penting bagi para peneliti ilmu hadis dan ahli fikih. Dengan demikian, hadis hasan memiliki posisi penting dalam ilmu hadis karena menjadi kategori menengah antara hadis sahih dan hadis dhaif. Meskipun tidak sekuat hadis sahih, hadis hasan tetap dianggap dapat dijadikan sebagai hujjah dalam berbagai aspek keislaman, terutama dalam fikih dan ibadah. Perbedaannya dengan hadis sahih lebih banyak terletak pada tingkat ketelitian perawi, sementara perbedaannya dengan hadis dhaif terletak pada tingkat kelemahan sanad dan matan yang masih dapat diterima dalam hukum Islam. Baik, di sini saya akan membahas tentang perbedaan antara hadis hasan dengan hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis merupakan sahih, satu sumber utama dalam Islam setelah Al-Quran yang berfungsi sebagai pedoman dalam hukum dan ajaran agama. Dalam ilmu hadis,
para ulama telah mengembangkan sistem klarifikasi hadis berdasarkan tingkat kebahasannya untuk memastikan bahwa hanya hadis yang dapat dipercaya yang dijadikan dasar dalam hukum Islam. 3 kategori utama dalam klasifikasi hadis adalah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Ketiga kategori ini memiliki perbedaan mendasar dalam aspek sanad, perawi, serta tingkat kebebasan riwayatnya. Hadis sahih. Yang pertama ini hadis sahih adalah hadis dengan tingkat kebahasaan tertinggi yang memenuhi 5 syarat utama, yaitu sanadnya bersambung ittisalal al-sanad, perawinya adil atau disebut dengan perawinya memiliki daya ingat dan ketelitian yang tinggi atau dobit, tidak mengandung kejanggalan syadz, serta tidak memiliki cacat tersembunyi atau ilah. Oleh karena itu, hadis sahih dianggap sebagai dalil yang kuat dalam hukum Islam, dapat digunakan dalam aspek kehidupan baik dalam ibadah, muamalah, maupun aqodah. Imam Al-Bukhari dalam Imam Muslim dikenal sebagai dua ulama yang sangat ketat dalam menetapkan standar hadis sahih dalam kitab mereka, Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sementara itu, hadis hasan memiliki tingkat keabsahan di bawah hadis sahih, tetapi tetap dapat digunakan sebagai hujah dalam hukum Islam. Hadis ini juga memiliki sanad yang bersambung dan perawi yang adil. Atau perawi dalam hadis hasan memiliki kelemahan dalam hal hafalan atau ketelitian dobit yang tidak sekuat perawi hadis sahih. Oleh karena itu, hadis hasan masih diterima dalam hukum Islam, terutama jika tidak bertentangan dengan hadis sahih. Menurut Imam At-Tirmizi, hadis hasan merupakan kategori tersendiri yang tidak dapat disamakan dengan hadis sahih, tetapi juga tidak masuk dalam kategori hadis dhaif. Adapun hadis dhaif, hadis ini memiliki kelemahan yang lebih serius dibandingkan hadis hasan, baik dalam aspek sanad maupun perawi. Hadis dhaif bisa disebabkan oleh sanad yang terputus, intiha, perawi yang tidak adil, atau dikenal sebagai pendusta, perawi yang sangat lemah hafalannya, atau adanya indikasi bahwa hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Oleh karena itu, hadis dhaif umumnya tidak dapat dijadikan dalil dalam hukum Islam, kecuali dalam beberapa kondisi tertentu seperti dalam fadil al-amal, keutamaan atau amal, selama tidak ada hadis sahih yang lebih kuat. Perbedaan utama antara hadis sahih dan hadis hasan terletak pada tingkat ketelitian perawinya. Dalam hadis sahih, perawi harus memiliki hafalan yang sempurna dan sangat teliti dalam meriwayatkan hadis, sedangkan dalam hadis hasan, perawi memiliki hafalan yang tidak baik, tidak sekuat perawi hadis sahih. Memiliki demikian, hadis hasan tetap diterima sebagai dalil dalam hukum Islam. Sedangkan peradaan antara hadis hasan dan hadis dhaif lebih banyak terletak pada aspek kelemahan perawi dan sanad. Baik, materi selanjutnya itu adalah peran hadis hasan dalam pengembangan hukum Islam dan aplikasinya dalam kehidupan umat muslim. Hadis memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam syariah setelah Al-Quran, sebagai salah satu kategori hadis yang memiliki tingkat keabsahan di bawah hadis sahih, tetapi lebih tinggi di atas hadis dhaif. Hadis hasan tetap dapat digunakan sebagai dalil dalam berbagai aspek hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa hadis hasan meskipun tidak sekuat hadis sahih tetap diterima sebagai sumber hukum Islam selama tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Dengan demikian, hadis hasan berperan dalam memberikan fleksibilitas hukum Islam, terutama dalam situasi di mana hadis sahih tidak ditemukan dalam suatu permasalahan. Dalam pengembangan hukum Islam, hadis hasan ini digunakan dalam penetapan hukum fikih,
khususnya dalam permasalahan ibadah, muamalah dan akhlak. Imam Asyuyuti dalam kitab Tadrib Ar-Rawi menyatakan bahwa hadis hasan dapat dijadikan hujjah dalam hukum Islam karena tetap memiliki sanad yang bersambung dengan perawi yang adil, meskipun perawinya memiliki sedikit kelemahan dalam hafalan. Oleh karena itu, banyak kitab-kitab fikih yang mencantumkan hadis hasan sebagai dalil dalam berbagai persoalan hukum, terutama dalam ibadah sunnah dan hukum-hukum yang tidak adil yang lebih kuat dari hadis sahih. Salah satu contoh mengaplikasikan hadis hasan dalam hukum Islam adalah dalam keutamaan amal, yaitu fadhailul amal. Para ulama termasuk Imam An-Nawawi menyatakan bahwa hadis hasan dapat digunakan dalam fadhailul amal, yaitu seperti hadis yang menjelaskan keutamaan suatu amal ibadah atau anjuran moral yang tidak berkaitan langsung dengan hukum wajib atau haram. Misalnya, banyak hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah yang termasuk dalam kategori hadis hasan dan tetap diamalkan oleh umat Islam. Selain dalam fadhailul amal, hadis hasan ini juga berperan dalam hukum muamalah, yaitu mengatur interaksi sosial dan ekonomi umat Islam dalam banyak kasus. Hadis hasan ini digunakan untuk menetapkan prinsip-prinsip dalam transaksi ekonomi, etika bisnis, serta hubungan sosial antara sesama muslim dan non-muslim. Dalam bidang akhlak juga dan etika Islam, hadis hasan sering digunakan untuk membentuk karakter dan moral umat muslim. Banyak hadis hasan yang menjelaskan pentingnya adab dan berinteraksi dengan sesama manusia, seperti hadis yang menganjurkan senyum sebagai bentuk sedekah atau hadis tentang larangan berkata kasar. Hadis hasan juga memiliki peran dalam pengembangan ilmu hadis dan metodologi hukum Islam seperti usul fiqh. Para ulama hadis mengembangkan metode kritik sanad dan matan untuk memastikan keabsahan hadis, termasuk dalam menilai apakah suatu hadis masuk dalam kategori hasan atau tidak. Proses ini membantu menjaga keotentikan hadis yang digunakan dalam hukum Islam, sehingga hukum yang dihasilkan tetap bersumber dari ajaran yang dipertanggungjawabkan. Meskipun hadis hasan memiliki banyak manfaat, para ulama tetap menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakannya. Jika suatu hadis hasan memiliki jalur periwayatan lain yang lebih kuat, maka hadis tersebut bisa naik statusnya menjadi sahih li ghairihi, sehingga lebih dapat diterima dalam hukum Islam. Sebaliknya, jika ditemukan kelemahan yang lebih serius dalam sanad atau matannya, maka hadis tersebut bisa turun menjadi hadis dhaif. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, hadis hasan sering dikonfirmasi dengan hadis lain yang lebih kuat untuk memastikan keabsahannya sebagai sumber hukum Islam. Dengan demikian, hadis hasan memiliki peran penting dalam pengembangan hukum Islam dan aplikasinya dalam kehidupan umat muslim. Hadis ini digunakan dalam penetapan hukum fikih, keutamaan amal, akhlak, serta dalam pendidikan Islam. Meskipun tidak sekuat hadis sahih, hadis hasan tetap memiliki otoritas dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan hadis dalil yang lebih kuat. Karena itu, pemahaman yang baik mengenai hadis hasan sangat diperlukan agar umat Islam dapat menggunakannya dengan tepat dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, hadis hasan merupakan satu kategori hadis yang memiliki posisi di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Hadis ini tetap diterima dalam hukum Islam karena sanadnya bersambung dengan perawi yang adil. Meskipun memiliki sedikit kelemahan dalam hafalan atau tidak ketelitian yang disebut dhabit. Oleh karena itu, hadis hasan tetap dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, terutama dalam bidang fikih, ibadah, muamalah, dan akhlak selama tidak bertentangan dengan hadis sahih. Hadis hasan juga memiliki peran penting dalam pendidikan Islam, khususnya dalam pengajaran ilmu hadis dan fikih di pesantren dan lembaga pendidikan Islam. Banyak kitab-kitab hadis yang berisi hadis hasan seperti Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi,
dan Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menjadi rujukan utama dalam memahami ajaran Islam. Baik, berikut adalah hasil dari PPT kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.